Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati para mahasiswa, kita di sini akan belajar tentang kajian Ihya Ulumuddin di jurusan Tasawuf Psikoterapi Fakultas Usuluddin. Untuk itu ini terdiri dari 3 SKS. Sebelum kita akan membahas lebih luas, tentu kami akan memberikan satu pengantar tentang kitab Ihya Ulumuddin, bahwa sesuai dengan kurikulum terbaru, bahwa pada dasarnya dalam kurikulum tasawuf dan psikoterapi ini, di situ tertera ada satu kajian kitab, akan tetapi kajian kitab itu dispesifikasikan pada kajian Ihya Ulumuddin. Kenapa kok dipilih kitab Ihya Ulumuddin? Karena kitab Ihya Ulumuddin ini adalah salah satu materi pendukung untuk menambah wawasan terkait tentang tasawuf, karena di dalamnya terdapat keajaiban-keajaiban hati yang bersifat sangat psikologis, dan ini sangat membantu untuk menambah wacana terkait tentang ilmu psikologis yang ada di tasawuf psikoterapi itu sendiri. Baik, saya akan masuk ke kitab Ihya Ulumuddin. Bahwa perlu diketahui bahwa kitab Ihya Ulumuddin ini adalah salah satu karya monumental yang dikarang oleh Hujjatul Islam, yakni Syekh Habib Muhammad Al-Hamid Al-Ghazali At-Tusi, yang kita kenal sebagai Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali, yang hidup pada tahun 1440 dan lahirnya dan meninggalnya pada tahun 1111. Kitab Ihya Ulumuddin ini adalah salah satu karya yang pada waktu itu dibentuk, diciptakan oleh Imam Ghazali pada suasana negara yang sangat kurang kondusif, karena Imam Ghazali mengetahui dalam sifat kondisi negara yang kurang kondisif pada waktu itu, karena banyaknya ilmu pengetahuan yang semakin berkembang setelah Renaissance, setelah revolusi, sehingga pengetahuan itu semakin berkembang dan menjadi satu agama baru pada waktu itu ya. Lalu kemudian Imam Ghazali mencoba untuk mengkaji atau mengulas lagi tentang agama, sehingga beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Maka kitab Ihya Ulumuddin itu dinamakan Ihya Ulumuddin, artinya menghidup-hidupkan keilmuan agama. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin terdiri dari 4 kuadran. Yang pertama adalah kuadran pertama terkait tentang ibadah, ubudiyah, bagaimana kita beribadah dengan baik, kemudian bagaimana kita cara sholat dengan baik, berwudu dengan baik, haji dan berpuasa dan seterusnya. Lalu kemudian pada kuadran yang kedua adalah tentang bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi, bagaimana kita bersosialisasi dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian kuadran yang ketiga adalah kuadran tentang ar-rubu'ul muhlikat, yakni tentang hal-hal yang merusak hati, ini. Dalam kuadran yang ketiga ini lebih banyak terkait membahas bagaimana kondisi psikologis seseorang. Dari situ nanti akan ada keistimewaan hati atau keajaiban hati yang akan kita bahas. Maka disinilah yang kita kaji nanti di semester 3 tasawuf psikoterapi ini. Kita akan masuk ke kuadran yang ketiga, yakni tentang keajaiban hati. Lalu kemudian kuadran yang keempat adalah tentang ar-rubu'ul munjiyat. Ar-rubu'ul munjiyat ini adalah kuadran yang di dalamnya itu terkait dengan hal-hal yang bisa diselamatkan, yang selamat ya.
bagaimana hati ini selamat, bagaimana kita bermuamalah beribadah itu dengan selamat, kita bergaul berhidup dalam kehidupan ini bisa diselamatkan. Itulah dari beberapa 4 kuadran yang dibahas di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Tentu nanti dalam pembahasan yang akan datang masih akan ada 2 pertemuan. Mungkin ini pertemuan pertama, nanti akan saya lanjutkan lagi dalam sisi pertemuan yang kedua, insya Allah minggu depan lagi, dan lalu kemudian diteruskan oleh kita melakukan forum diskusi. Di dalam forum diskusi itu nanti saya akan bentuk forum Kampung Sufi. Maka di forum Kampung Sufi itu kalian silakan untuk berdiskusi di dalamnya. Saya kira itu yang dapat saya antarkan untuk kali ini. Semoga kalian semua bisa mengerti dan tahu maksud dan tujuannya kita akan datang. Saya kira itu. Wawal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.